Pagi hari ini langsung saja ya, saya akan sharing dengan saudara sebuah pengajaran firman Allah yang saya berikan judul percaya dan taat, trust and obey. Sebutlah ini boleh dikatakan lanjutan dari firman Allah yang kemarin kita belajar tentang membangun pola kehidupan yang taat kepada Tuhan. Mesti punya pola hidup kita. Nah, kita lanjutkan ini tentang ketaatan kembali, percaya dan taat. Pertanyaannya, kenapa firman Allah pagi ini berikan judul percaya dan taat, trust and obey? Karena begini saudara, firman Allah ini saya berikan judul percaya dan taat karena menurut saya ada banyak orang Kristen, ada banyak orang yang percaya kepada Tuhan, tapi memiliki cara pandang paradigma yang salah tentang percaya dan taat. Makanya pagi ini menurut saya penting untuk saya sampaikan mengajar firman Allah kepada saudara tentang bicara tentang percaya dan taat. Karena saya banyak menemukan gitu loh, Kristen percaya pada Tuhan. Kalau ditanya, percayakah kamu sama Yesus? Percaya, banget percayanya. Tetapi menurut saya ketika saya mulai komunikasi, ketika saya mengobrol sama orang Kristen itu, saya menemukan begini, saya menilai begini. Ada banyak orang yang berkata percaya banyak kepada Kristus. Kekristenannya punya paradigma yang salah tentang kepercayaannya dan ketaatannya. Banyak orang salah cara pandang percaya dan taat. Nah, makanya saya mau sampaikan sama saudara tentang pelajaran ini, percaya dan taat. Kita baca ayatnya sama-sama. Roma pasal 1 di ayatnya yang kelima, saudara ya. Mari Bapak Ibu Saudara sama-sama keras kita baca ayat ini. Roma 1 ayat 5, 2 dan 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa, supaya mereka percaya dan taat kepada namanya. Dari awal saya katakan, ada banyak orang Kristen punya paradigma yang salah tentang percaya dan taat. Ketika ditanya, percaya sama Yesus? Oh, percaya banget. Sungguh-sungguh Pak, saya percaya. Nah, persoalannya ada banyak orang setelah dia percaya banget sama Tuhan gitu ya, tetapi dia hanya berhenti pada titik percaya. Yang penting percaya. Padahal yang Tuhan inginkan, kita nggak boleh berpuas diri hanya sekedar percaya. Ternyata setelah kita ambil keputusan percaya kepada Tuhan, ada bagian berikutnya yang harus, saya pakai kata harus loh. Kita nggak bisa berhenti hanya berpuas diri pada titik percaya. Tetapi ada bagian berikutnya kita mesti melangkah yang namanya kita mesti taat. Makanya saya kasih statement ini kepada PowerPoint gambar berikutnya. Sebab yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini bukan hanya sebatas percaya, tetapi Tuhan mau kepercayaan kita itu harus dinyatakan lewat ketaatan. Makanya selalu saya katakan dalam statement saya tentang percaya dan taat itu seperti ini. Anda lihat bahwa ketidaktaatan kita itu adalah bukti dari ketidakpercayaan kita. Kemarin saya sempat singgung itu sama saudara. Kalau orang berkata taat, itu ketika seseorang itu mentaati perintah Tuhan, itu menunjukkan dia percaya sungguh sama Tuhan. Kalau Anda percaya sama Tuhan, itu mesti nampak. Jadi perhatikan kalimat saya ini. Kalau orang berkata, saya percaya banget Pak sama Tuhan. Saya sungguh-sungguh percaya sama Tuhan. Tidak ada yang lain Pak. Baik, itu sangat baik. Kalau Anda berkata saudara percaya kepada Tuhan, maka itu harus saudara wujudkan, nampakkan, perlihatkan kepercayaanmu lewat apa? Lewat perbuatan ketaatmu pada Tuhan. Kalau orang percaya, maka dia harus melakukan yang dia percaya. Nah, melakukan itu namanya ketaatan. Mesti nampak dong. Mesti kelihatan. Bukti kepercayaan kita lewat apa? Lewat ketaatan melakukan rencananya, kehendaknya, perintahnya tanpa syarat. Kemarin saya kasih contoh sama saudara tentang Abraham. Ketaatan
itu tidak harus selalu disertai dengan penjelasan. Kadang-kadang gak jelas. Kita merasa, kok gini sih perintah Tuhan? Kok tidak ada jaminan? Kok tidak ada kejelasan? Mesti gini. Seperti Abraham. Ketika Tuhan kasih perintah rencana kehendaknya. Abraham, persembahkan anakmu, korbankan di atas gunung Moria. Tuhan gak kasih keterangan. Tuhan gak kasih penjelasan. Tuhan tidak kasih jaminan. Abraham, lakukan saja dengan taat. Nanti ada jaminan. Aku sediakan korban pengganti. Ada kambing domba tersangkut di semak belukar. Gak ada jaminan itu. Gak ada penjelasan itu dari Tuhan. Makanya saya lepaskan statement kemarin sama saudara. Bahwa ketaatan kepada Tuhan tidak harus selalu disertai dengan kejelasan kepada kita. Meskipun gak jelas, rasanya hati kita kok gini ya. Rasanya hati kita gak setuju, gak sepakat dengan perintah Tuhan. Kok gini perintahnya Tuhan? Kok sepertinya gini ya? Rasanya merugikan kita. Perintahnya Tuhan gak nyaman bagi kita. Dalam tanda kutip, jangan salah tangkap. Perintah Tuhan kadang-kadang yang kita mau lakukan datang sama kita. Rasanya yang korban kita, yang rugi kita. Tetapi yang namanya orang taat, meskipun gak jelas kenapa mesti begini saya lakukan. Dia tetap percaya. Nah, kepercayaan seperti ini, inilah namanya ketaatan. Walaupun kadang gak jelas. Dan Abraham melakukan seperti pujian tadi. Meskipun gak jelas kita taat, tetap percaya sama Tuhan. Orang seperti ini ujungnya tidak pernah dipermalukan. Orang yang bisa tetap percaya dan dia bisa memperlihatkan apa, melakukan dengan taat. Oh, dia gak pernah dipermalukan. Semuanya pada waktunya akan berbuah kemanisan. Taat itu penting. Tetapi pagi ini yang saya mau sampaikan sama saudara adalah ini. Kita pagi ini duduk bersama dalam doa pagi. Mendengar pengajaran firman Allah. Perhatikan kata-kata saya ini. Kita bicara tentang paradigma baru tentang ketaatan. Ada pola pikir yang salah tentang ketaatan yang menurut saya pagi ini harus sama-sama kita luruskan. Makanya saya bicara tentang percaya dan taat. Karena ada banyak orang salah paham tentang yang namanya ketaatan. Salah pahamnya bagaimana? Kita mesti jujur. Ya, disadari atau tidak. Lihat PowerPoint yang saya kasih sama saudara. Sebenarnya iblis itu telah berhasil membangun sebuah benteng yang besar. Benteng yang sangat kuat ditanam, dibangun dalam pemikiran kita manusia. Bahwa ketaatan itu adalah sukar dan berat. Jujur saja, tanpa disadari ada banyak di antara kita mengalami seperti ini. Ya, ada banyak di antara kita tuh pengen taat sama Tuhan. Tapi selalu kita berkata, taat itu sukar, taat itu berat, taat itu susah melakukannya. Makanya ketika firman Allah berkata kepada kita, ampunilah orang yang bersalah kepada kamu. Seperti Bapa mengampuni salah dosamu. Sebab kalau kamu tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, maka Bapa di sorga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Kita berkata apa? Saya susah mengampuni Pak, saya pengen mengampuni. Tapi saya gak bisa mengampuni. Ketika firman Allah berkata kepada kita, berilah maka kamu akan diberi. Tetapi realitanya justru di masa-masa sukar di akhir zaman ini, tidak banyak orang punya hati memberi. Kenapa? Sukar Pak taat itu. Kenapa sih orang gak mentaati? Berat. Ini saya mau sampaikan sama saudara. Tanpa disadari, iblis itu sudah membangun benteng yang besar. Benteng yang kuat di alam pikiran kita, bawah sadar dalam hati kita. Ya, banyak orang Kristen berkata begini. Lihat PowerPoint ini. Saya tahu Pak. Perhatikan PowerPoint sebelumnya saudara ya. Saya tahu Pak, saya harus taat. Tapi taat itu berat, taat itu susah. Taat itu sukar. Saya mau katakan, tanpa kita sadar, iblis sudah berhasil menanamkan pola pikirnya kepada kita. Taat itu berat. Nah, saya berharap lewat pengajaran firman Allah ini, benteng-benteng setan yang besar, benteng setan yang berat itu, yang kuat itu, yang dibangun di bawah alam bawah sadar kita dalam pikiran kita, ini dibongkar, ini dihancurkan lewat kuasa firman Allah.
Yang selalu dan selalu kita katakan, Pak, taat itu berat, taat itu susah. Saya mau kasih tahu, itu muslihat setan. Itu benteng yang tanpa kita sadar ditanam kuat di alam bawah sadar kita. Makanya gak heran banyak orang kan punya paradigma ini. Ini yang kita mesti bongkar pagi ini. Kita kebiasaan berkata seperti itu. Taat, saya pengen taat Pak, tapi taat itu berat ternyata ya. Ada banyak kan di antara kita berkata seperti itu. Atau jangan-jangan itu adalah Anda sendiri yang berkata, kita sendiri yang katakan itu. Jujur saja, kekristenan kita banyak diwarnai seperti ini. Makanya mari kita sama-sama meluruskan paradigma yang salah lewat pengajaran firman Allah yang benar. Kalau kita cermati, kita telusuri, itu hanya bohong daripada setan. Itu tipuan setan supaya kita nggak berjuang untuk melakukan hidup taat sama Tuhan. Kalau kita sudah termakan dengan muslihat setan ini, bentengnya sudah dibangun kuat dalam pikiran alam bawah sadar kita, ya kita nggak akan pernah berusaha. Kita tidak akan pernah berjuang untuk kita berusaha taat sama Tuhan. Ketika kita berkata, saya percaya banget Pak sama Tuhan, kita nggak berjuang menunjukkan ketaatan sungguh-sungguh pada Tuhan. Mari kita sama-sama buktikan, saya akan tunjukkan sama saudara. Benarkah yang namanya ketaatan itu adalah hal yang berat? Benarkah yang namanya taat pada Tuhan, bukti kepercayaan kita itu susah dan sukar? Mari kita lihat dalam pengajaran firman Allah. Benarkah taat itu berat? Saya ingin apa yang harus kita pahami sungguh-sungguh tentang ketaatan tertanam dalam pikiran kita. Sehingga seperti barusan saya katakan, itu betul-betul benteng iblis yang kuat yang dibangun dalam pikiran kita. Dihancurkan, ya, dibongkar sampai fondasinya yang sudah berurat akar dari dulu sampai sekarang. Selalu kita berkata, taat, saya pengen taat Pak, tapi berat gak bisa Pak. Karena kita termakan dengan bujukan setan, muslihat setan. Kita gak pernah berjuang saudara, kita gak pernah berusaha untuk taat. Mari kita lihat, apa betul taat itu berat? Apa benar muslihat setan berkata taat itu sukar? Lihat 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ketiga. Saya ingin kita baca ayat ini dengan keras, dengan bersama-sama saudara ya. 1 Yohanes pasal 5 pada ayatnya yang ketiga. 1, 2, dan 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu apa saudara? Tidak berat. Perhatikan kalimat awal. Ini kita banget gitu loh. Ini menjelaskan kepada kita. Di akhir zaman selalu berkata, aduh berat. Nah kita lihat saudara ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bagaimana kalau orang mengasihi kepada Allah? Bahwa ia menuruti perintah-perintahnya. Kalimat kata yang berkata menuruti perintah-perintahnya itu sama dengan taat. Kalau Anda dan saya mengatakan saya mengasihi Tuhan Pak. Dalam hidup saya, sekeluarga saya, kami ini adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Oke, baik perkataan kita. Kita mengatakan kita mengasihi Tuhan. Tapi perhatikan, Alkitab menjelaskan kepada kita, Alkitab mengajar kepada kita bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti taat kepada perintahnya loh. Kita taat gak pada perintahnya? Melakukan perintahnya enggak? Menuruti perintahnya Tuhan enggak? Orang mengasihi Tuhan itu taat menuruti perintahnya. Ada banyak kita suka menyanyi pujian ya tentang cinta kepada Tuhan. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Ada banyak lagu tentang cinta. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dikatakan apa? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku. Kita katakan apa? Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ada banyak kita katakan mesti ada badai, ada masalah. Aku mau tetap cinta Yesus. Tetapi apakah benar? Hanya sekedar nyanyian kita berkata di mulut kita, aku tetap cinta Yesus. Apa bukti cinta kepada Tuhan? Menuruti perintahnya, taat perintahnya,
Mari kiranya pengajaran firman Allah ini menjadi evaluasi buat kita. Apa benar kita ini adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Tuhan? Oh banget Pak, saya percaya pada Tuhan. Buktikan dengan taat pada perintahnya. Kalau Anda pagi ini mengatakan saya mengasihi Tuhan, Alkitab tunjukkan kepada kita bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti dia menuruti perintah-perintahnya. Nah masalahnya ada banyak orang berkata, tapi saya pengen taat sama perintahnya Pak, tapi perintahnya berat. Nah ini kembali bulat. Selalu mulut kita berputarnya kepada paradigmanya setan, tipu muslihatnya setan. Ada banyak orang percaya tidak berjuang, tidak berusaha mentaati perintah firman. Makanya saya tadi katakan, Alkitab katakan mengampuni. Tapi kita berkata nggak bisa Pak. Berilah kamu akan diberi. Apakah Anda percaya itu perintah Tuhan? Apakah Anda sudah melakukannya? Ini firman Allah, ini evaluasi loh buat kita. Ketika kita gagal menuruti perintah Tuhan, ya kita gagal dong sebagai orang yang mengasihi Tuhan. Kita gagal menjadi orang-orang yang taat pada perintahnya. Saudara percayakah di tahun 2022 ini, percayakah saudara, yakinkah saudara, tegas saya katakan, Tuhan akan memulihkan hidupmu? Dengarkan saya. Percayakah saudara dengan imanmu, saya katakan 2022 di tahun ini, tinggal 5 bulan lebih kita lewati, Tuhan akan memulihkan saudara, Tuhan akan memberkati saudara, Tuhan menyediakan mujizat perkara yang besar dalam hidupmu. Percayakah saudara? Tapi saya mau katakan, awal dari mujizat itu adalah ketaatan. Menuruti perintahnya, taat pada perintahnya. Ketika Anda gagal taat pada perintahnya, Anda gagal mengalami mujizat. Kegagalan mentaati perintah Tuhan itu awal dari kegagalan mengalami mujizat. Seringkali kita kecewa, katanya ditolong, katanya dipulihkan. Jangan-jangan pemulihan gak pernah terjadi. Masalah tetap jadi masalah. Kesulitan yang berat tetap menghimpit, menghantam kita. Tidak ada kelepasan, tidak ada kelegaan, tidak ada jawaban doa. Kita lihat bandingkan diri kita, orang lain yang alami mujizat, kok kita tidak? Saya mau kasih tahu, jangan-jangan di sini letak masalahnya. Kegagalan taat pada perintah Tuhan, rencana Tuhan, itu membuat Anda gagal mengalami pemulihan. Kegagalan kita taat pada perintah Tuhan, itu kegagalan kita mengalami mujizat berkat Tuhan sediakan. Orang mengalami pertolongan, itu berarti dia taat loh sama Tuhan. Ada jangan cuman ngiri, jangan cuman menggosip, memfitnah. Oh dia diberkati, dia hebat dipulihkan karena dia lakukan ini. Misalnya Anda katakan, oh pakai ini. Dia taat sama Tuhan. Ada jangan main fitnah. Kegagalan kita melakukan perintah Tuhan, ketaatan pada Tuhan, itu membuat kita gagal mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa kita gak berjuang untuk taat? Orang yang taat sama Tuhan tidak pernah dipermalukan. Lihat Daniel, ketaatannya pada Tuhan. Memang masuk gua singa, sepertinya dipermalukan, tapi tidak, dia dibela sama Tuhan. Selalu ujungnya orang yang taat sama Tuhan berbuah manis pada waktunya. Kita suka salah menilai, kok belum ditolong, nanti pasti ditolong ujungnya. Gagal taat, gagal ngalami pertolongan. Masalahnya kenapa kita gagal? Karena kita selalu kena tipu muslihat setan, evaluasilah diri kita. Karena kita selalu berkata berat taat, sukar taat. Belum pikiran kita sudah dibebani berat. Nggak bisa Pak, saya susah Pak. Mari kita cek lewat firman Allah. Dalam Yohanes tadi saya baca ulang sekali lagi. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti, yaitu kita taat kepada perintah-perintahnya. Perhatikan, sama-sama kita baca dengan keras, perintah-perintahnya itu tidak berat. Ucapkan, lepaskan di mulutmu supaya kita mengalami ini menjadi satu paradigma yang baru dalam kepercayaan ketaatan kita kepada Tuhan. Perintah-perintahnya tidak berat. Sama-sama kita baca 2, 3. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Sekali lagi kita baca lebih semangat, lebih keras. 2, 3. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Ingat baik-baik.
Biarlah benteng yang dibangun oleh setan, benteng yang kuat, benteng yang tebal, selama ini membodohi kita, benteng pagi ini dihancurkan dalam nama Yesus. Yang selalu berkata, taat itu berat, taat itu sukar, dihancurkan dalam nama Yesus. Sekarang kita mengerti paradigma yang baru, yang Alkitab katakan, yang bengkok diluruskan kembali oleh firman Allah. Bahwa ternyata Alkitab katakan, taat pada perintah Tuhan itu tidak berat. Selalu saya katakan, ajarkan sama saudara, bapak, seorang bapak, apalagi bapak di sorga, bapak di dunia saja, itulah Anda dan saya, termasuk seorang mama sama saja. Orang tua, seorang bapak, ketika dia memberikan perintah kepada anak-anaknya, bapaknya pasti tahu, mamanya pasti tahu perintah yang dia beri kepada anaknya. Anaknya itu bisa melakukannya. Nggak mungkin dong seorang bapak memberi perintah sama anak umur 10 tahun, tolong ya kamu ambilin ATM papa di ATM di bank itu ya. Nggak mungkin. Walaupun dia bisa tekan pin itu, tapi berbahaya. Seorang bapak tidak mungkin suruh pergi anaknya kepada perintah yang dia sulit berat melakukan. Seorang bapak pasti memberikan perintah kepada anaknya itu yang anaknya bisa kerjakan. Bapak tahu ukuran kemampuan setiap anak-anaknya. Boleh punya anak 3. Bapak sudah tahu klasifikasinya. Yang ini bisa dikasih perintah ini, yang ini nggak bisa. Disesuaikan perintahnya. Apalagi Bapak kita di sorga. Bapak di dunia saja ngerti kok. Perintah ini terlalu berat buat anakku. Bapaknya enggak suruh dia. Anda ngerti saudara ya? Mari saya buktikan sama saudara. Yang saya suka kasih contoh tentang tidak berat perintah Tuhan. Salah satunya lewat kisah Nabi Musa. Di screen gambar yang Anda lihat di layar saudara. Tentang Nabi Musa dan orang Israel. Saat itu gambar itu adalah Musa dan bangsa Israel terjepit. Kepepet, orang Jawa katakan, udah gak bisa ngapa-ngapain. Di depan mereka terjepit laut Teberau, kanan kiri gunung-gunung dan padang gurun. Di belakangnya tentara Fir'aun dengan kereta perang kuda mereka yang sangat besar jumlahnya. Semakin dekat, Alkitab katakan Musa berteriak-teriak minta tolong. Coba kita lihat ayat ini, saudara, kita lihat ya. Saya baca ya ayat dengan cepat. Keluar 14 ayat 15 dan seterusnya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Perhatikan. Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Musa rupanya ketika terjepit. Musa teriak-teriak sama Tuhan, berseru. Menurut saudara, Musa yang berseru-seru kepada Tuhan. Apa sih artinya berseru kepada Tuhan? Mungkin Anda berkata memanggil Tuhan, Pak. Benar. Ada saudara kita mengatakan berseru-seru kepada Tuhan itu artinya berdoa kepada Tuhan. Saya sepakat, sependapat. Musa ketika terjepit dalam masalahnya, tidak ada jalan keluar. Ini masalah yang berat antara hidup dan mati. Saran saya, nasihat saya sebagai seorang gembala yang menggembalakan saudara secara online setiap hari. Nasihat saya, kalau saudara hadapi masalah buntu, saudara hadapi masalah yang berat, berdoalah, panggil nama Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Itu nasihat saya buat semua saudara, jemaat yang saya kasihi. Dengarkan saya, kalau pagi ini kau punya masalah yang berat, berdoalah pada Tuhan. Sebab ketika Anda berdoa, Tuhan menjawab. Tetapi ketika Tuhan menjawab, ada waktunya kita berhenti berdoa, kemudian action. Saya tidak mengecilkan kuasa doa. Masa Anda doa terus? Karena ketika Anda berdoa, Tuhan pasti kasih tuntunan, Tuhan buka jalan. Ketika Anda berdoa, Tuhan jawab. Tuhan tunjukkan jalannya. Tuhan tunjukkan tuntunannya. Makanya ketika Musa berseru-seru kepada Tuhan. Mungkin Musa berkata, Tuhan tolong kami terjepit. Tuhan tolong kami akan binasa mati Tuhan. Tuhan tolong. Terus Tuhan tolong. Tiba-tiba respon Tuhan aneh. Musa teriak-teriak terus memanggil nama Tuhan. Saya sebut, saya beri nama, respon Tuhan aneh. Respon Tuhan berkata begini dalam ayat ini. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Seperti Tuhan berkata begini kepada Musa. Musa, berhenti dulu doanya Musa. Sekarang bilang sama Israel, sekarang berangkat. Jangan cuma diam. Artinya kalau Tuhan udah kasih jawaban,
Ya itu waktunya kita action, bertindak mentaati tuntunannya. Sebab ketika kita berdoa ayat 16 itu ada tuntunan. Perhatikan saya baca ya. Dan engkau angkatlah tongkatmu. Ini 2-3 hari yang lalu saya pernah sampaikan ayat ini kan. Pengulangan sedikit. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. 21-22. Saya baca, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Musa mengangkat tongkatnya, mengulurkan tangannya ke laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras. Membuat laut itu menjadi tanah kering, mereka terbelah. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah, perhatikan, orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Perhatikan pertanyaan saya kepada saudara, apakah perintahnya itu berat? Anda lihat, angkat tongkatmu Musa, ulurkan pada air laut, belah air laut. Apakah berat? Menurut saya nggak berat. Ini yang saya katakan sama saudara, ada waktunya kita berdoa ketika Tuhan udah bukakan jalannya, dalam arti tuntunannya, petunjuknya datang. Masa ada terus berdoa, tidak melangkah, tidak mentaati perintahnya. Ada waktunya kita action, ada waktunya kita eksekusi. Saya mengatakan hal ini bukan berarti saya mengecilkan kuasa doa. Saya sering berkata sama saudara, saya seorang hamba Tuhan yang sangat percaya kepada kuasa doa. Bahwa doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Makanya saya bisa kasih nasihat sama saudara, kalau kamu punya masalah yang berat, berdoalah kepada Tuhan. Setelah Anda berdoa, datang tuntunan. Ketika tuntunan datang, apa Anda terus doa tidak bikin apa-apa? Enggak dong. Makanya saya setuju bersepakat dengan seorang hamba Tuhan yang bernama Edwin Lois School. Dia berkata begini, 1 ons ketaatan itu lebih berharga dari 1 ton doa. Ada waktunya setelah kita doa, ya kita berhenti. Bukan berarti kita mengecilkan kuasa doa, enggak. Kan tuntunannya datang. Sekarang bagiannya praktek, bagiannya taat dengan petunjuk Tuhan. Waktu kita taat itulah dia bekerja. Waktu Musa angkat tongkat, coba lihat gambar berikutnya. Apa yang Tuhan perintahkan kepada Nabi Musa? Musa dikatakan, Musa angkat tongkatmu. Dan Musa mengangkat tongkatnya. Apakah angkat tongkat itu berat? Kita sama-sama tahu tidak. Bapak kalau beri perintah kepada anaknya, Bapak tahu Musa bisa melakukannya. Sama dengan perintah Tuhan. Bukan masalah bisa nggak bisa, saudaranya. Kita mau atau tidak. Yakin kalau kita mau, Tuhan kasih kekuatan kita untuk melakukannya. Bapak tahu kok saudara ya. Sebetulnya setiap perintah-perintah yang di dalam Alkitab itu sebetulnya kita bisa melakukan. Tapi masalahnya kita nggak mau berjuang. Karena kita sudah kena tekanan setan, tipu muslihatnya iblis, bentengnya kuat dibangun di alam bawah sadar kita. Selalu dan selalu dalam pikiran paradigma kita, susah taat sama Tuhan, berat taat sama Tuhan. Kiranya firman Allah pagi ini, kekuatan firman yang hidup, urapan kuasa firman, hancurkan sampai fondasinya paradigma yang salah yang dibangun dalam benteng setan tentang taat itu sukar, taat itu berat, dihancurkan dalam nama Yesus. Karena ternyata taat itu dikatakan tidak berat. Karena saat kita melangkah, percaya Roh Kudus, Roh Suci itu memberikan kemampuan kita untuk mentaatinya. Selebihnya Tuhan yang bekerja. Saya kasih gambar lagi ya tentang tembok Yeriko. Ini mungkin juga sekaligus revisi, evaluasi juga buat para pemimpin pujian. Yang sering kali kita dengar, saudara, kalau kita memuji Tuhan bersorak-sorai, maka benteng-benteng Yeriko persoalan kita akan dihancurkan. Tunggu dulu. Benteng Yeriko itu hancur bukan sekedar karena pujian sorak-sorai, tapi perintah sebelumnya adalah harus ditaati. Selama 6 hari, 1 hari keliling. Jalan keliling itu kan hal yang biasa kita lakukan. Jalan keliling itu kan hari-hari kita buat, bisa kita lakukan. Anda nggak boleh katakan jalan keliling itu hal yang berat. Itu biasa dan bisa kita lakukan. Tinggal mau atau tidak. Ketika mereka lakukan hari ke-7, jangan 1 kali. Tuhan katakan
7 kali kamu keliling. Yang ke-7 tiup sangkakala, bersorak ada pujian, roboh itu tembok. Ini revisi buat setiap kita. Bukan sekedar nyanyian. Menyanyi memuji Tuhan, ku cinta Yesus, aku cinta engkau. Tapi kitanya gak punya pola ketaatan. Sebab pada waktu taat mentaati perintahnya. Musa, angkat tongkatmu. Musa angkat, sekarang belah, dibelah. Saat dia taat kepada Tuhan, disitulah kuasa dilepaskan. Disitulah pemulihan terjadi. Saya udah katakan, kegagalan kita mentaati perintahnya Tuhan membuat kita gagal mengalami mujizat. Mujizatnya tersedia. Pertanyaan saya terakhir, saya ulang sekali lagi sebelum saya menutup doa pagi ini. Pertanyaan saya, percayakah saudara 2022 ini, dengar baik, Tuhan memulihkan saudara? Haleluya. Percayakah saudara tahun 2022 ini, meskipun masalahmu lagi berat dihadapi, Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa. Percayakah saudara di tahun ini juga di tahun 2022, Tuhan akan mempercayakan membuat Anda terpesona keajaibannya yang besar. Tetapi saya mau tetap katakan, kegagalan kita mentaati perintah Tuhan akan membuat Anda gagal mengalami keajaiban yang tersedia. Anda mau ditolong, Anda mau dipulihkan, Anda mau diberkati sama Tuhan, kuncinya adalah ketaatan. Ketika Anda taat, maka pertolongan yang besar Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kita. Saya gak perpanjang firman Allah. Kiranya kita mulai sekarang seperti kemarin juga sama. Bangun pola hidup ketaatan. Jangan mau lagi diintimidasi, ditipu sama Tuhan. Berat Pak taat, kita punya paradigma yang baru. Evaluasi diri kita. Kayaknya kita mungkin selama ini seperti itu. Tapi sekarang kita mengerti, ternyata taat itu asal kita mau, Tuhan memberikan kemampuan kita untuk mentaati perintahnya.